Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psycho Fans, selamat datang di Takora, Talking with Psycho Bimantara. Sebelumnya kenalin, saya Rizky Isra Mahendra, mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak, angkatan 2022, yang akan menjadi host pada episode 3 kali ini. Psycho Fans semua, untuk tahu nggak, pada podcast kali ini saya membawa kalian masuk ke dalam pembahasan dunia yang mungkin selama ini hanya kalian lihat di film atau serial kriminal aja. Ya, apalagi kalau bukan dunia psikologi forensik. Nah, kalian pasti penasaran kan? Oke, tenang saja. Di podcast episode 3 ini kita akan membahas hal-hal tersebut dengan sudut pandang yang berbeda, menarik, dan penuh kejutan yang pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang bagaimana sih keilmuan psikologi bisa berketerkaitan dengan dunia forensik. Tapi di sini teman-teman, saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan Komisaris Polisi Bapak Teguh Purwonugroho, MC Psikolog. Pak Teguh ini merupakan salah satu dosen dari program studi Universitas Muhammadiyah Pontianak yang akan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini. Assalamualaikum. Halo Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Ini Pak, saya kan mau tahu kegiatan sehari-harian Bapak nih. Selain Bapak ngajar di kampus, kegiatan apa lagi sih Pak di luar sana? Ya, kegiatan saya ini di kampus kan hanya sebagian kecil aja, mungkin supaya tidak melupakan ilmu yang saya pelajari selama ini. Kegiatan utama saya adalah sebagai anggota Polri. Anggota Polri di Polda Kalbar. Kebetulan jabatan saya itu Kepala Bagian Psikologi. Kepala Bagian Psikologi Biro SDM Polda Kalbar. Saya di situ. Jadi selama ini mungkin ada beberapa jabatan yang harus yang nggak di psikologi juga pernah saya bertugas di situ, misalnya menjadi penyidik madya di Ditreskrim Polda Kalbar walaupun hanya 10 bulan. Dan kemudian kembali lagi ke habitat saya di psikologi karena saya tahunya psikologi. Iya, karena memang ada basic ilmu psikologi ya. Iya, basic ilmu saya psikologi. Nah, Psycho Fans, pada episode 3 kali ini saya dan Pak Teguh akan membagikan informasi mengenai psikologi forensik dengan tema Less You Know About Forensic Psychology. Dalam dunia hukum, seringkali kita hanya melihat sisi hitam putih dari kejahatan dan hukuman. Namun pada kenyataannya, di balik layar, ada suatu keilmuan yang mengungkapkan fakta mengenai motivasi, perilaku, dan kondisi mental seorang pelaku kejahatan. Ya, itulah psikologi forensik. Nah, kita akan mengupas lebih dalam nih Pak mengenai psikologi forensik. Bisa Bapak bantu jelaskan apa sih Pak psikologi forensik itu? Ya, psikologi forensik sih ini sebenarnya bagian dari psikologi, bagian dari ilmu psikologi, ya, di mana segala kegiatan yang berkaitan dengan hukum itu merupakan bagian dari psikologi forensik. Artinya kegiatan psikologi yang berkaitan dengan permasalahan hukum dan sebagainya itu dinamakan psikologi forensik. Di sini kita memberikan sumbangsih dari sudut pandang ilmu psikologi kepada ilmu hukum agar bisa dipergunakan secara tepat untuk mendukung proses peradilan. Gitu. Ya, jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh psikologi dalam konteks hukum ya. Ya. Nah, bagaimana sih perannya Pak dalam sistem hukum Indonesia sekarang kalau untuk forensiknya? Ya, untuk saat ini memang yang lebih banyak dilakukan oleh psikologi berkaitan dengan hukum adalah ketika berkaitan dengan masalah-masalah anak, ya, masalah kasus anak, perempuan dan anak umumnya begitu, umumnya banyak digunakan untuk itu. Tapi mungkin di luar Kalbar sini konteksnya mungkin lebih banyak lagi kasus-kasus yang tidak yang membutuhkan bantuan psikologi forensik. Tapi umumnya saat ini untuk di Kalbar itu sifatnya masih terbatas pada
kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Walaupun sudah ada beberapa, misalnya terduga pelaku ini dinilai oleh penyidik atau jaksa bahwa ini memerlukan pemeriksaan psikologi. Gitu. Berarti artinya peran psikologi forensik bukan hanya di tindakan kriminal atau kejahatan aja Pak ya? Berarti ada di kayak pelecehan gitu mungkin? Ada pendampingan juga. Oh, pendampingan terhadap korban juga merupakan bagian dari psikologi forensik. Ya, kadang beberapa korban, apalagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual itu pasti ada trauma dampak psikologis yang cukup berat bagi mereka, sehingga mereka untuk berani menjelaskan, mengungkapkan apa yang dialaminya itu membutuhkan effort yang besar lah, sehingga mereka harus merasa secure dulu, merasa aman dulu supaya mereka berani mengungkapkan apa yang mereka dialami. Dialami. Kemarin juga ada kegiatan itu baru hari Selasa kemarin itu, kita kemarin pendampingan juga di Singkawang juga. Kalau boleh tahu itu kegiatan apa tuh Pak? Ya, kegiatan pendampingan untuk korban pelecehan seksual juga persetubuhan ya, anak usia 13 tahun mau 14 tahun yang menjadi korban persetubuhan. Ya, pelecehan seksual. Nah, dari penjelasan Pak Teguh kita sudah tahu nih mengenai psikologi forensik dan peran psikologi forensik dalam hukum di Indonesia. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak, mengapa sih psikologi forensik itu dianggap penting dalam penanganan suatu kasus kriminal? Ya. Kalau dalam psikologi forensik itu kegiatan yang dilakukan itu sebenarnya harus berkoordinasi dulu. Yang pertama harus kita pahami bahwa kegiatan forensik ini harus dikoordinasi dengan para penyidik, ya, atau para penegak hukum, karena tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tidak bisa kita langsung tiba-tiba langsung melakukan kegiatan forensik di situ. Nah, itu juga harus ada permintaan dari penyidik. Yang pertama itu yang harus kita pahami. Yang kedua, walaupun kita kegiatannya tidak dalam rangka membantu proses peradilan, misalnya para mahasiswa nih seperti Anda nih ya, iya, Pak, bisa mengajukan surat untuk penelitian untuk bisa terlibat dalam proses itu. Tapi tujuannya adalah untuk penelitian, bukan untuk penyelidikan atau penyidikan gitu ya. Tujuannya untuk itu, bukan untuk ini, tujuannya untuk penelitian. Jadi kenapa dianggap penting? Pada beberapa kasus tertentu itu begini, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi kegiatan dalam psikologi forensik itu bisa berupa pemeriksaan psikologi terhadap tersangka, saksi maupun korban. Ya, yang kedua mungkin bisa melakukan criminal profiling. Nanti mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut kan. Berarti, kemudian yang ketiga juga ada pendampingan psikologi. Nah, itu kegiatan yang bisa kita lakukan di konteks psikologi forensik. Nah, untuk pemeriksaan psikologi terkait tersangka, saksi, korban itu ya wajib ada surat permintaan dari penyidik untuk melakukan itu. Kenapa penting? Karena beberapa orang atau tersangka atau terduga itu kadang memiliki gangguan-gangguan tertentu, gangguan psikologis tertentu, baik gangguan jiwa maupun gangguan kepribadian atau gangguan mental lainnya. Misalnya ada gangguan ketika yang kita hadapi adalah orang yang memiliki gangguan jiwa, misalnya schizophrenia dan sebagainya, atau gangguan kepribadian yang orangnya mungkin agak sulit untuk untuk dilakukan pemeriksaan, misalnya orang-orang dengan gangguan antisosial. Itu kan mereka cukup manipulatif dan sebagainya, sehingga sulit untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Maka penyidik meminta dari bagian psikologi forensik untuk melakukan pemeriksaan, sehingga memudahkan penyidik untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Kemudian pendampingan juga kita lakukan. Kenapa? Karena tadi supaya
korban atau saksi korban itu bisa mengungkapkan ya apa yang dialami, apa yang dirasakan dan sebagainya itu dengan mudah. Nah biasanya dari penyidik itu meminta bantuan dari para psikolog forensik untuk membantu itu. Sebenarnya nggak harus psikolog forensik, psikolog umum pun boleh. Bisa juga. Bisa Pak, juga. Dan mungkin beberapa hal tertentu juga nggak harus psikolog yang melakukan, misalnya criminal profiling itu nggak harus psikolog. S1 psikologi pun boleh. Pendampingan pun boleh. Pendamping juga boleh, Pak. Boleh. Dengan syarat mereka harus punya sertifikasi untuk pelatihan untuk itu. Jadi nggak harus tiba-tiba langsung melakukan pendampingan, melakukan profiling, nggak harus seperti itu. Tapi mereka harus punya basic itu untuk itu, ada pelatihannya untuk itu. Dan saat ini banyak pelatihan-pelatihan itu bisa diikuti oleh para sarjana psikologi untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan dan sebagainya. Gitu. Nah, gimana peran psikologi forensik dalam penyelidikan suatu kasus ini? Kalau perannya ini tergantung, sangat kasuistik ya, tergantung kasus yang ditangani. Misalnya nih belum ketemu tersangkanya nih siapa nih? Nah itu gimana tuh, Pak? Belum ketemu tersangkanya nih, misalnya kita melihat dari TKP-nya bagaimana, TKP-nya apakah indoor atau outdoor misalnya, atau kalau misalnya dalam rumah seperti kasus yang di Jakarta itu, ketahuan bahwa tipenya orangnya ini, orangnya rapi, orangnya ini terorganisir. Nah misalnya dari hal itu, kira-kira yang terkait dengan lingkup TKP itu siapa aja sih orang-orang yang terlibat di situ? Nah itu misalnya kalau itu belum ketemu tersangkanya atau terduga pelakunya. Tapi kalau misalnya sudah ketemu nih, kalau sudah ketemu tersangka atau pelakunya, umumnya itu seperti pada kasus-kasus pembunuhan ya yang terjadi yang lagi marak-maraknya kan. Ya, yang terjadi di Kalbar lah sebelumnya yang sudah pernah saya tangani di sini, umumnya itu pelaku itu pada saat melakukan tindak pidana dia tidak menyadari apa yang sudah dilakukannya, dan sesaat ketika dia sudah melakukan, dia baru sadar bahwa ini yang saya bunuh ini kakek saya, ini yang saya bunuh ini siapa gitu. Jadi baru ketika mereka setelah melakukan pembunuhan biasanya seperti itu. Nah kemudian biasanya yang dilakukan mereka adalah mereka diam aja, nggak mau ditanya siapa-siapa atau kemudian mungkin muncul perilaku agresif, misalnya marah-marah, memukul, melempar kadang ada yang buang kotoran, melempar ke dinding dan sebagainya. Nah dalam kondisi-kondisi ini kan menjadi catatan bagi penyidik. Iya. Ini bener nggak orangnya, normal nggak nih, gitu kan? Maka di situ adalah ada permintaan dari penyidik. Nah, jadi di situ ada peran psikologi di situ. Apa yang bisa kita lakukan di situ? Memeriksa apakah terduga pelaku, tersangka ini apakah normal nggak sih? Yeah. Kalau nggak normal, apa sih gangguannya? Kenapa sih, gitu kan? Kita harus tahu itu. Jadi di situ peran psikologi sangat diperlukan gitu. Ya. Nah kemudian tadi Bapak ada menyebutkan profiling. Nah kalau profiling di kasus kriminal itu gimana Pak contohnya? Ya kalau di Indonesia sih mungkin belum banyak belum banyak dikembangkan tentang profiling, dan ini mungkin juga bisa jadi peluang bagi Rizky dan teman-teman kan. Jadi belajar profiling, criminal profiling, ada pelatihan dan sebagainya. Jadi untuk harus dibedakan juga perannya bagi sarjana psikologi maupun psikolog dalam profiling. Nah kalau dalam sarjana psikologi batasannya mungkin bisa melihat dari kapasitas intelektualnya, misalnya melakukan pengetesan gitu kan kepada tersangka atau korban. Kan biasa kan melakukan tes psikologi, mungkin nggak bisa tertulis dengan cara apa, melakukan observasi dicatat selama di ini perilakunya seperti ini, dicatat A, B, C dan sebagainya. Kemudian berdasarkan latar belakangnya tersangka itu bagaimana latar belakangnya, terus
termasuk kehidupan tersangka, misalnya gaya hidupnya, lifestyle-nya seperti apa. Oh dia suka keluar malam, atau dia suka olahraga, atau dia suka begini begitu dan sebagainya kan. Itu semua menjadi catatan bagi seorang Psikolog. criminal profiling yang untuk S1 psikologi ya gitu. Nah, dari hasil observasi semua, hasil tes dan sebagainya itu dikoordinasikan atau dengan yang psikolognya. Jadi psikolognya nanti bisa membuat dinamika dari kepribadian dari seorang pelaku tadi. yang buat dinamikanya kan dari seorang psikolog. Iya. Kalau yang sarjana kan belum sampai ke situ kan. Nah, jadi yang sarjana psikologi bekerja sama dengan psikolognya. Ini Pak, Bu, orangnya hasil tesnya begini, kecerdasannya begini, terus gaya hidupnya begini, pergaulannya begini, lingkungan sosialnya ini, pendidikannya ini, latar belakang keluarganya ini, penyakitnya ini pun nggak boleh juga dijadikan informasi. Kemudian dia suka pergi kemana sama siapa dan sebagainya, apa yang dilakukan. Nah itu catatannya dari para sarjana psikologi menjadi profiler di situ kan. Kemudian koordinasi dengan psikolognya, jadi psikolognya bisa membuat dinamika orangnya seperti ini, membuat profilnya orang ini tuh seperti ini loh orangnya. Nah, itu kalau misalnya tersangkanya atau terduganya sudah diketahui. Beda lagi kalau belum diketahui kan harus melihat dari TKP tadi. Dari TKP. Balik lagi ke TKP. Ya. Di TKP mungkin yang indoor atau outdoor misalnya gini. Kita lihat korbannya ada di tempat yang ditemukan korbannya di tempat yang sepi. Menurut informasi dari saksi dan sebagainya, korban ini nggak pernah kesini nih. Baru pertama. Korban ini nggak pernah kesini yang diketahui kan. Kan ini pasti menjadi catatan bagi seorang profiler. Nggak pernah kesini. Ini dibunuhnya ini korban di mana nih? Apakah di TKP atau di tempat lain? Nah harus ketahui nih sebelumnya korban ini di mana nih? Oh dia suka dugem nih misalnya. Oh dia di tempat ini. Nah, kita profiling korbannya dulu, korbannya suka dugem, suka ini. Pasti kan dari situ paling nggak ada clue, ada petunjuk bahwa circle-nya korban ini siapa aja sih yang di situ gitu loh. Nah kita runtut lagi kemana lagi, keluarganya korban dia asalnya dari mana? Oh dia dari Sintang misalnya. Oh dia di sini kosnya ini dengan latar belakang keluarganya yang kurang, kok kosnya tempatnya mewah nih. Nah, masuk akal nggak nih? Nah, mungkin ada aktivitas lain yang dilakukan korban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita cari tahu lah. Jadi ada gambarannya mungkin nanti korban ini selain bekerja di kantor ini juga memiliki aktivitas lain di dunia malam dan sebagainya misalnya begitu. Nah ini salah satu contoh untuk melakukan profiling. Ya. Nah, kalau misalnya seorang psikologi forensik lagi menangani suatu kasus, Pak, di saat mereka menangani suatu kasus tersebut ada nggak halangan atau hambatan, Pak, saat mereka melakukan penyidikan mungkin seperti observasi atau wawancara terhadap pelaku? Kalau di Kalbar ini selama ini yang saya alami ada kadang masalah kendala bahasa. Jadi ketika terperiksanya ini dari orang yang jauh dari dunia pendidikan, orang pedalaman, itu kadang kita memerlukan penerjemah. Tapi dengan satu syarat, harus kita rekam. Karena kita harus menyesuaikan apa yang disampaikan dengan ekspresinya, benar nggak? Benar, iya. Nah, kita harus rekam itu. Pernah juga di daerah Sambas juga ada yang saksi korban pelecehan seksual juga. Kadang nggak ngerti bahasa Indonesia gitu kan. Menyampaikan, Pak, boleh nggak saya menjelaskan dengan bahasa Sambas katanya. Nah itu bagi saya kan sangat jadi hambatan kan gitu. Ya. Nah, makanya untuk mengatasi hambatan itu tetap harus saya rekam. Saya butuh penerjemah, tetapi tetap harus saya rekam supaya saya tahu bahwa
ada korelasi antara yang disampaikan dengan ekspresi wajahnya. Kan kita nggak tahu, bisa misalnya bicara tentang agresivitas ternyata dia ketawa-ketawa, kan itu sesuatu yang janggal kan, makanya kita harus rekam gitu. Kemudian ketika menghadapi terperiksa yang memiliki handicap dalam arti kekurangan berkebutuhan khusus, misalnya yang bisu tuli, tunarungu gitu. Tunarungu atau tunawicara kan. Jadi kita memerlukan ahli bahasa untuk itu, ahli bahasa isyarat untuk itu. Tapi tetap harus kita lakukan perekaman supaya ada korelasinya yang disampaikan terperiksa dengan kita, dengan yang ekspresi dan yang disampaikan ada korelasinya, supaya kita tahu. Karena apa? Kita nggak tahu nih dia ini memain-mainkan kita kan dengan bahasa mereka kan. Kita nggak tahu. Takutnya mereka memanipulatif kan? Manipulasi juga kadang gitu, supaya kadang-kadang ini mohon maaf ya, kadang-kadang dengan orang dengan handicap itu memanfaatkan kekurangannya itu untuk sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya waktu yang memeriksa tunarungu dan tunawicara di Sambas itu dia selalu mengatakan ini, awal-awal memang bisa nyambung dengan penerjemah, tapi ketika baru 5 menit berjalan dia mengatakan dengan menggunakan bahasa isyaratnya gini gitu terus. Maksudnya apa? Minum pil 3 gitu, maksudnya tidak sadarkan diri gitu loh. Nah itu selalu ditanya, itu mengulang-ulang itu terus. Ketika ditanya apa tentang sekolah enggak, ini pernah sekolah enggak, dia selalu mengatakan minum pil 3 gitu terus. Nah jadi di sini dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan itu, kenapa selalu saya bilang sama mahasiswa saya itu bahwa pemeriksaan psikologi itu sebagai seni. Kita harus kadang berpikir di luar konteks supaya bisa menggali suatu informasi, harus berpikir di luar konteks. Atau istilahnya sekarang itu berpikir out of the box kan? Iya. Apa yang bisa ini, gimana caranya untuk supaya orang ini bicara nih. Selalu begitu terus, minum pil 3 gitu. Nah coba kalau kalian menghadapi orang seperti itu, apa yang kalian kita harus berpikir out of the box. Jadi waktu itu sedikit waktu itu hanya karena kita kasih saya kasih rambutan, ada di meja lain ada rambutan, saya kasih ke dia, saya suruh makan, dia mau makan, dia udah mulai senyum. Setelah rambutan 1 piring habis, barulah mau cerita. Harus ada dorongan dulu, Pak. Iya, kita harus pancing. Makanya itu seni kita untuk melakukan pemeriksaan itu di situ. Memang nggak mudah, tapi harus kita lakukan berulang kali supaya kita ada pengalaman untuk itu, ada wawasan untuk itu. Oke, baik. Psychofems dapat dipahami dari penjelasan Pak Teguh mengenai psikologi forensik ini, bahwasanya keilmuan psikologi itu luas, Pak ya. Luas. Ya. Tidak hanya mengenai terapi dan konseling aja ya, Pak. Ya. Tetapi juga berperan penting dalam mengungkapkan misteri di balik terjadinya tindak kejahatan atau tindak kriminal. Nah, ilmu psikologi forensik membantu para penegak hukum memahami lebih dalam mengenai perilaku pelaku kejahatan, motivasi kejahatan tersebut dilakukan, serta kondisi mental para pelaku kejahatan. Baik, telah sampai kita pada penghujung podcast hari ini. Untuk Pak Teguh selaku penyampai materi, saya pribadi dan tim Himpunan Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak mengucapkan banyak terima kasih Pak, karena sudah mau menjadi narasumber dan berbagi sedikit ilmu yang mungkin orang-orang umum belum tahu nih Pak, forensik itu apa. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan juga saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu kalian untuk melihat tayangan podcast kita pada hari ini. Oke, Psychofans, sebelum menyudahi podcast pada hari ini, kami mau bagiin kabar baik nih bahwa kami sedang mengadakan kuis dan akan ada hadiah menarik bagi kalian yang dapat menjawab pertanyaan berikut ini.
Mengapa psikologi forensik dianggap penting dalam penanganan kasus kriminal? Nah, isi banget nih. Baru aja dijelaskan tadi sama Pak Teguh, mengapa pentingnya psikologi forensik itu untuk penanganan suatu kasus kriminal. Nah, bagi kalian yang tahu jawabannya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jawaban yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah menarik yang kami umumkan di Instagram @himapsi_um_pontianak dan @psikologi_um_pontianak. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya. Dan juga kalau kalian ada saran untuk ide podcast selanjutnya, bisa banget nih komen atau DM Instagram kami. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe akun channel ini, karena kami bakal kembali lagi di podcast selanjutnya bersama ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Psycho Fans.